NATO sering disebut sebagai aliansi pertahanan paling sukses dalam sejarah manusia. Slogannya indah, menjaga keamanan dan kebebasan. Tapi mari kita jujur sejenak. Jika NATO benar-benar mesin perdamaian, kenapa setiap kali NATO bergerak, perang justru menyebar? Kenapa di mana ada NATO, di situ perbatasan bergeser dan ketegangan meningkat? Mungkin masalahnya bukan pada niatnya, tapi pada desainnya. Hari ini kita akan membedah NATO, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai sebuah bisnis. NATO lahir tahun 1949. Dunia saat itu tidak sedang baik-baik saja. Eropa hancur dan bayang-bayang Stalin mengintai dari timur. Narasi resminya, NATO adalah tameng untuk melindungi Eropa Barat dari Uni Soviet. Tapi Sekretaris Jenderal pertama NATO, Lord Ismay, pernah membocorkan tujuan rahasianya dengan sangat jujur. Dia bilang, tujuan NATO adalah to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. Menjaga Rusia tetap di luar, menjaga Amerika tetap di dalam, berkuasa di Eropa, dan menjaga Jerman tetap lemah. Jadi sejak awal, ini bukan murni soal perdamaian. Ini soal arsitektur kekuasaan Amerika di atas tanah Eropa. Masalah besar muncul di tahun 1991. Uni Soviet runtuh, musuh utama hilang. Logikanya, jika alasan keberadaanmu hilang, harusnya organisasimu bubar, bukan? Tapi NATO menolak mati. Aliansi militer tanpa musuh adalah organisasi tanpa tujuan. Dan organisasi tanpa tujuan harus menciptakan ancaman baru agar tetap relevan. Disinilah pengkhianatan sejarah terjadi. Pejabat Barat pernah berjanji pada Gorbachev, NATO will not move 1 inch to the east. NATO tidak akan bergerak 1 inci pun ke timur. Tapi janji tinggal janji. NATO justru memakan negara-negara bekas Soviet satu persatu. Polandia, Hongaria, Ceko, hingga Baltik. Setiap ekspansi diberi label defensif, tapi coba posisikan dirimu sebagai Rusia. Jika tetanggamu tiba-tiba memasang rudal di pagar rumahmu, apakah kamu melihat itu sebagai pertahanan atau pengepungan? Rusia tidak melihat NATO sebagai pelindung. Mereka melihatnya sebagai jerat yang perlahan mencekik leher mereka. Transformasi paling mengerikan terjadi di akhir 90-an. NATO berubah dari tameng, shield, menjadi pedang, sword. Lihat Yugoslavia tahun 1999. NATO membom negara berdaulat tanpa mandat PBB. Itu bukan pertahanan diri, itu agresi. Lihat Libya tahun 2011. Mandatnya no-fly zone untuk melindungi sipil. Realitasnya, mereka menjadi angkatan udara bagi pemberontak untuk menggulingkan Gaddafi. Hasilnya, Libya hancur, jadi pasar budak, senjata menyebar ke seluruh Afrika. Misi disebut sukses, tapi negaranya gagal total. Perang modern NATO bukan lagi soal menahan invasi, tapi soal intervensi kemanusiaan. Nama yang sangat indah untuk sebuah operasi militer yang mematikan. Inilah bagian yang paling jarang dibicarakan di berita, bagian keuangan. Menjadi anggota NATO itu tidak gratis. Ada aturan tidak tertulis dan sekarang tertulis. Setiap anggota wajib menyetor 2% dari GDP mereka untuk anggaran pertahanan. Pertanyaannya, uang triliunan itu lari kemana? Apakah untuk gaji tentara lokal? Sedikit. Mayoritas uang itu mengalir kembali ke kontraktor pertahanan Amerika Serikat. Beli jet F-35, beli sistem Missile Patriot, beli radar canggih. Sistemnya jenius. Amerika menciptakan payung keamanan. Eropa harus membayar biaya langganan dengan membeli senjata Amerika. NATO menjaga keamanan? Mungkin. Tapi yang pasti, NATO menjaga pasar senjata terbesar di dunia tetap liquid. Perang adalah tragedi bagi rakyat sipil, tapi bagi military industrial complex, itu adalah laporan keuangan yang hijau royo-royo. Dan sampailah kita di Ukraina, negara yang bukan anggota, tapi diperlakukan seperti anggota magang. Ukraina diberi harapan, dipersenjatai, dilatih, didorong untuk berani. Tapi saat bom mulai jatuh, NATO tidak mengirim pasukan. Bagi strategi NATO, Ukraina adalah aset yang sempurna,
sebagai tembok penahan Rusia, sebagai ladang uji coba senjata gratis tanpa membahayakan tentara NATO sendiri, dan sebagai alasan sempurna untuk memaksa negara Eropa menaikkan anggaran militer mereka. Bagi NATO, perang ini menguntungkan secara strategis, tapi bagi Ukraina, mereka kehilangan generasi muda, infrastruktur, dan masa depan. Mereka berada di garis depan tanpa jaminan keselamatan. NATO bukan malaikat pelindung, tapi NATO juga bukan iblis pencabut nyawa. Ia adalah sebuah mesin, dan seperti mesin lainnya, ia butuh bahan bakar. Bahan bakar NATO adalah rasa takut. Selama dunia terus diyakinkan bahwa ada monster di luar sana yang siap menyerang, maka NATO akan selalu relevan. Anggaran akan terus cair, dan pabrik senjata akan terus mengepul. Perdamaian abadi adalah ancaman terbesar bagi eksistensi NATO. Karena jika dunia benar-benar damai, untuk apa kita butuh pelindung?